yang senantiasa bikin maulid. Jadi sebelum diperintahkan oleh sultan, dia udah mau bikin acara maulid. Ini sultan ini memang luar biasa. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, beliau membuat acara ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal tepat. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal pas hari kelahiran Rasulullah SAW. Sebelum-sebelumnya langsung dia ke pasar. Ke pasar nggak bawa pembantu, nggak bawa istrinya. Dia datang sendiri, beli barang-barang yang akan dipergunakan, yang dimasak nanti pada waktu acara maulid. Setiap tahun gitu, diundang saudara tetangga-tetangganya semua diundang. Karena yang undang orang kaya, saudara itu banyak yang datang. Kumpul semuanya. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal dibacakan maulid di rumahnya. Dibacakan sholawat, baca Al-Quran dan tausiah. Kemudian makan-makan. Itu yang diadakan oleh seorang saudagar kaya ini. Setelah selang beberapa tahun beliau melaksanakan ini, Allah berikan ujian kepadanya, diberikan bangkrut usahanya. Habis, hartanya habis. Jangankan untuk bikin maulid, untuk makan sehari-hari aja beliau nggak bisa. Ya, sampai suatu saat ketika mau masuk bulan Rabiul Awal, dia lagi sedih di ruang tamu. Ya, mukanya lagi melas membuih. Kemudian istrinya yang solehah datang kepadanya, tanya kepada suaminya, "Bang, kenapa kelihatan sedih banget? Apa karena kita lagi nggak punya harta? Apa anak-anak kita karena nggak makan? Apa karena bangkrut usaha kita?" Dia bilang, "Bukan. Saya nggak sedih dengan harta kita yang nggak ada. Saya nggak sedih dengan anak-anak kita yang belum makan. Tapi saya sedih bahwa di bulan Rabiul Awal ini saya tidak bisa bikin acara maulid." Ya, istrinya peka, tanggap terhadap keadaan. Langsung dia bilang, "Kalau begitu bang, saya cari kerja serabutan. Saya mau kerja di rumah orang kaya menjadi pembantu. Nanti gaji saya buat bikin maulid." Kata suami, "Enggak, saya nggak mau kalau kamu yang kerja. Kalau anak kita yang kerja nggak apa-apa." Kebetulan anaknya ada 3 yang sudah besar. Kebetulan anaknya mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya ini. Ya, kemudian datang anaknya, dia menawarkan dirinya bahwa nanti kalau gitu biar kami yang bekerja. Akhirnya ayahnya setuju. Dan dibawalah ketiga anaknya kepada seorang ayah untuk disuruh kerja. Ya, dia bilang, "Ini anak saya ada 3, pilih salah satu ya, untuk bekerja di sini. Tapi syaratnya minta gajinya 1 tahun di depan." Buat apaan? Buat bikin maulid. Disetujuin sama orang kaya ini. Akhirnya dikasih gajinya 1 tahun ke depan. Ya, pulang dia ke rumah, kemudian belanja. Seperti biasa dia belanja untuk masak-masak, untuk acara maulid. Ya, kemudian istrinya sibuk dengan masak, dia bisa nasi kembuli, bertalam, kobukis, dibangun. Ya, untuk menyambut tamu yang akan datang. Ya, setelah udah persiapan semua matang, kemudian suaminya ini undang tetangga-tetangganya. Datang tetangga-tetangganya semua diundang. Semua pada alasan nggak ada yang mau datang. Kenapa? Karena dia udah jatuh miskin. Dia udah tahu nggak bakal ada makanan termaulidnya. Karena di situ dia udah nggak punya harta lagi. Ya, udah bangkrut. Sampai hari ini betul nggak ada satupun orang yang datang untuk menghadiri acara maulid di rumah saudagar ini. Akhirnya dia pindah ke kampung sebelah. Undang orang kampung sebelah. Ternyata orang kampung sebelah pun tahu bahwa dia sudah bangkrut. Gak ada juga yang datang. Dalam keadaan sedih seperti itu. Kemudian dia pulang lagi ke rumahnya. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan para musafir. Orang-orang musafir yang pakai jubah, pakai imamah, kemudian pakai sorban. Semua serba putih. Cuma satu yang pakai hijau. Ada satu orang yang memakai hijau. Yang lain adalah pakaian putih semuanya. Kemudian saudagar ini langsung dia bertanya, "Ya Tuhan, bolehkah mampir ke rumah saya? Saya setiap bulan Rabiul Awal tanggal 12 selalu bikin acara maulid. Saya mohon Tuhan hadir ke tempat saya untuk baca sholawat, baca maulid di rumah saya." Akhirnya setujulah para musafir itu datang. Di sepanjang jalan dari tempat itu sampai ke rumahnya si saudagar itu baca sholawat semuanya. Semua baca sholawat sampai ke rumah saudagar itu. Kemudian dipersilakan masuk dan akhirnya bikin acara. Cuma yang datang ini tadi yang saudara namanya para musafir itu, tetangga-tetangga ada.
Kemudian bikin acara baca sholawatan, tadi baca maulid, yang baca rawi, kemudian ya baca doa. Setelah selesai, dikeluarin tuh hidangan-hidangannya. Semua dikeluarin, tapi masih ditutup, pakai tutupan. Ya, semua baskomnya masih ditutup. Daripada penggula kan nasi kembuli masih ditutup semuanya. Setelah itu, ini para tamunya ini, tamu samping melihat dibuka tutupnya. Setelah dibuka ditutup lagi, semua dibuka ditutup lagi. Setelah itu dipermisi pulang. Ya, nggak ada yang dicicipin. Ya, sedih rasanya nih saudagar dan istrinya melihat masakannya nggak ada yang dicobain. Ya, ditutup lagi, kemudian dia berangkat. Dia bilang, kami mau permisi pulang. Ya, ini ada satu yang tinggal sini sebentar, kemudian kami yang lain pulang duluan. Betapa kagetnya ini si saudagar ketika dia pulang, sampai di depan pintu hilang semuanya. Nggak ada satupun orang di sini, hilang. Tinggal yang tadi tinggal satu. Ya, terus kata orang yang satu ini bilang, maafkan kami, ya Pak saudagar, kami ini adalah utusan dari Allah. Kami para malaikat. Nah, oleh sebab itu kami tidak ada makan seperti ini. Jadi kami cuma dibuka doangan. Ya, jadi semua adalah kami adalah para malaikat. Cuma satu yang tadi pakai baju hijau itu adalah Rasulullah SAW. Didatengin Rasulullah, didatengin para malaikat, orang yang punya niat ikhlas untuk membuat acara maulid. Ya, kemudian itu saya permisi juga pulang. Permisi. Sampai di pintu hilang juga. Ya, betapa dia kagetnya dan sedih. Masakannya nggak ada dicicipi. Akhirnya dibuka sama istrinya sama suaminya. Ternyata makanan yang ada di dalam itu semuanya berubah menjadi emas. Ya, itu berubah menjadi emas murni, emas yang sangat mahal. Ya, itu semua di dalam tempat-tempatnya itu. Sampai akhirnya berita itu tersebar. Sampai tetangga-tetangganya semua tahu, bahkan sampai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahu bahwa itu dan datang kepada saudagar itu. Bawa pasukan, sampai pasukannya disuruh jaga di rumah ini, jangan sampai ada yang merampok hartanya. Karena begitu banyak hartanya. Ya, kemudian diambil sedikit hartanya, kemudian dibawa ke pasar dijual. Dia untuk apa? Menebus anaknya yang tadi digadaikan untuk bekerja pada orang kaya. Ya, akhirnya karena orang kaya ini dengar juga peristiwa ini, kata orang kayanya nggak usah bayar, ya nggak usah dibayar, kami ikhlas bawa pulang lagi anaknya. Allah punya kebesaran dengan cinta kepada Rasulullah SAW yang ibu sekarang lagi laksanakan ini. Ngantuk, capek, ya datang juga di waktu saat sore-sore kayak begini. Itu karena rasa cinta, kata Pak Jiboling tadi, rasa cinta kita. Kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin datang. Ya, alhamdulillah Allah titipkan rasa cinta kepada diri kita. Ibu-ibu sekalian, itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi tahun 570. Nah, saya punya pengalaman sendiri di zaman sekarang. Di zaman sekarang, ketika saya dulu pernah ada yang ngaji di rumah saya, bapak-bapak, orangnya jujur, orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Mungkin kalau orang di dekat rumah saya tahu, kayak Bu Nunung mungkin tahu, kenal orangnya, namanya Pak Karti. Ya, Pak Karti. Ya, sekarang rumahnya udah nggak ada lagi. Ya, mungkin Pak Jiboling kenal ya Pak Karti. Dia ngaji sama orang saya lama. Ya, setiap ngaji itu kacamatanya Bu tebel. Kalau lagi ngaji untuk ini, kacanya jatuh. Copot, diikat lagi pakai karet. Pakai lagi. Dia bercerita ke saya, Ustaz, saya punya orang tua, punya bapak. Alhamdulillah. Saya sampaikan ini sampai tembus saja. Iya, sambil napas dulu deh Ustaz aja. Sambil mana tadi itu? Pas kacamatanya jatuh, kenapa? Dia nggak punya duit buat bikin kacamata, dia bilang. Ya. Dia pernah cerita sama saya gini, Ustaz, bapak saya setiap tahun pasti bikin maulid, pasti bikin maulid. Jadi dari mulai nggak punya duit, dari punya duit sampai nggak punya duit, selalu bikin maulid.
Sampai satu saat dia nggak punya duit mau bikin maulid, pinjem kepada toko dekat rumahnya. Itu toko jualan kelontong, ya jualan beras, jualan segala macam itu sembako, jualan di situ. Ya karena dia nggak punya duit, pinjem sama toko itu. Toko itu Cina yang punya, orang Tionghoa. Dibilang, "Oh, saya mau pinjem beras sama minyak, segala macam buat masak. Ya, tapi saya nggak punya duit, nanti bayarnya. Buat apaan? Buat bikin maulid." Dia bilang, "Karena saya udah biasa bikin maulid, kalau nggak bikin maulid nggak enak. Ya saya udah terbiasa bikin maulid." Kali saya mau bilang, "Lu buat apaan bikin maulid? Orang udah nggak ada, ya masih dibikin maulid aja, udah nggak punya duit, pakai pinjam lagi." Ya. Tuh, sampai dibilang begitu sama si singkohnya. Ya, sekarang gue mau tanya sama lu, katanya, siapa sih yang lu bikinin maulidnya? Karena bapaknya Pak Kardi ini nggak bisa ngaji, cuma dia bilang, "Tuh yang nyuruh saya bikin." Dia tunjuk ke atas kubah masjid. Dekat rumah itu ada masjid, kubahnya tuh yang melengkung. Dia bilang, "Tuh yang bikin maulid." Singkohnya langsung keluarin pala, ngeliat gitu, ngeliat pingsan. Pingsan singkohnya, lama nggak bangun-bangun sampai tetangga udah datang. Ya, ini cerita Pak Kardi begitu. Udah lama setelah dia bangun, dicerita bahwa kita dia ngeliat begitu, itu ada seorang di atas kubah masjid yang ganteng banget, mukanya bercahaya. Gak sanggup dia ngeliat cahaya mukanya itu sampai dia pingsan. Maka ada satu ketika dia bilang sama bapaknya Pak Kardi ini, "Sekarang lu mau apa aja lu ambil, lu gak usah bayar. Lalu buat bikin maulid, katanya yang tadi diubah, lu ambil semuanya. Apa aja lu ambil," katanya. Ya, jadi dia bikin maulid gak pakai bayar, gak pakai beli pil lagi. Ya semua aja dikasih gratis sampai singkoh. Dan kohnya akhirnya masuk Islam. Ya, dengan hidayah dari Rasulullah SAW. Dengan cara itu di zaman kita, Bu. Dan kalau tadi kan di zaman Salahuddin Ayyubi ratusan tahun yang lalu. Ini di zaman kita, ya masih terjadi seperti itu. Dan satu lagi, ada kisah seorang anak umur 4 tahun yang ada di Tegal. Ya, di Tegal. Ya, masih umur bukan 4 tahun, umurnya kelas 4 SD, masih kelas 4 SD. Ini yang cerita ustadznya. Ya, ustadznya cerita, ini anak selalu ikut acara maulid. Jadi kalau dia ikut acara maulid, begitu asroko, pingsan ini anak. Setiap acara maulid, ya setiap asroko itu orang-orang berdiri semuanya dia pingsan. Nanti setelah asroko selesai, bangun. Ya, suatu saat ibunya dapat giliran untuk bikin maulid di rumahnya. Karena bergilir. Ya, ketika ibunya dapat giliran, itu anak masih SD, main aja sama teman-temannya, nggak ngeh dengan ibunya, dengan tamu-tamunya yang pada ikut acara maulid, dia tetap main. Tapi ketika begitu asraqom, dia langsung tinggalin teman-temannya, dia lari ke rumahnya, diri di depan pintu dan pingsan. Bangun-bangun setelah selesai asraqom. Kemudian bapaknya nanya, "Nah, kamu setiap asraqom pingsan, kenapa?" Tadi nggak mau jawab. Setelah didesak dijawab. Dibilang ketika asraqom itu di sini orang ribuan, ya penuh orang, ya yang kelihatan kita kan cuma segini nih, tapi yang nggak kelihatan kita yang kasar mata kita ribuan, jutaan orang yang datang katanya. Bahkan yang datang ada orang yang bercahaya. Itu dibilang ada Abu Bakar, ada Umar, ada Siti Fatimah, ada Siti Aisyah datang di mana. Kamu tahu dari mana? Dia memperkenalkan diri kepada saya, bahwa saya Abu Bakar, ini ada Umar, ini ada Fatimah. Diperkenalkan diri. Dan satu lagi yang bikin saya pingsan itu wajahnya bercahaya luar biasa. Nyata itu adalah Rasulullah SAW. Jadi dia nggak sanggup melihat wajahnya Rasulullah yang bercahaya, selalu pingsan. Dan dia sampai sekarang masih ada anaknya. Dan dia kalau acara di Masjid Agung di Tegal, gak ada di rumahnya, itu masih kelihatan. Ketika asraqom pingsan di rumahnya sampai sekarang. Subhanallah, itu di zaman sekarang. Berarti ibu-ibu sekalian, ketika kita asraqom, Rasulullah SAW itu hadir tempat kita. Silahkan kita baca doa. Ketika Rasulullah ketika asraqom, disunahkan kita membaca doa. Kita kan semua punya keperluan, punya hajat.
Ya, kita, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, baca 7 kali. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kemudian kita baca doa. Ya. Mudah-mudahan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja Ibu sekalian, karena ustazah udah sampai ya sesuai dengan janjian kita. Ya, kalau sudah sampai kita selesai. Ya, jadi alhamdulillah ibu-ibu yang hadir saat ini mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang melimpah, rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunannya semuanya menjadi anak yang soleh dan solehat, dan kita semuanya nanti ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-fatihah.